pelan-pelan aja prosesnya nggak apa-apa kayak gitu, karena jobnya memang belum kelar. Karena job perkebunan itu kita harus daftar dulu ke labor, baru bisa keluar itu surat dari labor. Setelah keluar dari labor, barulah masuk ke imigrasi. Dari imigrasi sudah disetujui, barulah itu jobnya baru bisa keluar kayak gitu. Mas, PT dimanapun sekarang nggak ada pengaruhnya kayak gitu, karena PT saya ada di Bekasi ya. Cuma kan di setiap tempat pasti harus memiliki cabang masing-masing, dan juga pembikinan dokumen itu di provinsi masing-masing. Kamu Ponorogo berarti bikinnya di Ponorogo, Banyuwangi kayak gitu loh. Jawa Tengah di Jawa Tengah kayak gitu, Mas. Tapi untuk case-nya sampean ini saya belum bisa proses, saya belum bisa sure kayak gitu, Kak. Sebelum saya benar-benar melihat job yang dikeluarkan sama imigrasi kayak gitu, Mas. Jadinya pelan-pelan aja nggak apa-apa. Yang penting saya sudah data di sini kayak gitu ya. Oke, teman-teman, coba kita telepon orangnya. Oke, kita telepon orangnya. Jadi apa yang disampaikan itu tadi benar, ya kan? Masih apa yang disampaikan? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama saya Wong Gandeng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini, karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Oh gitu ya, siap. Oke, Mas. Tanya itu tadi yang aku kirim tadi. Udah tak dengerin, dan apa yang mereka sampaikan benar. Jadi oh gitu. Cuman nanti begini, ketika job cowok sebenarnya sama cewek itu sama aja di Hongkong, nggak ada bedanya ya kan, kecuali profesional skill bisa dipahami ya. Profesional skill itu misalnya chef, barista di hotel, atau perusahaan perusahaan yang pingin butuh barista dari Indonesia misalnya, atau perusahaan travel agency yang marketnya orang Indonesia. Nah, itu professional skill gitu loh, Mas Bro. Itu yang dinamakan professional skill. Nah, kebun sekali lagi di Hongkong itu tidak ada. Kebun kayak perkebunan teh, perkebunan apa itu tidak ada. Yang ada mungkin ya nanam bunga matahari, ya kan, atau bunga anggrek yang nantinya dipanen dan dijual di toko-toko bunga. Oke, siap. Jadi, maaf, ini gimana? Tergolong domestic help. Yes. Atau gimana gitu? Ya pastinya ya. Oh gitu. Jadi gitu. Kalau tawaran job di Hongkong melalui agensi, nah ini kan agensi tuh, dan dia PT. Iya. Agensi dan PT. Kalau atas nama agensi dan PT itu sedikit banyak ya, saya punya kesimpulan itu pasti ART. Oh gitu. Kontraknya pasti asisten rumah tangga atau domestic helper. Oh gitu. Tapi kalau sampai perusahaan tidak agent dan tidak PT, langsung perusahaannya sendiri minta CV sampean. Bisa dipahami nggak? Kurikulum. Oh gitu. Bisa. Ya, surat lamaran kayak gitu. Nah itu. Oh gitu. Iya. Itu kalau perusahaan profesional. Kalau digaris bawahi, iya. Benar. Berarti ntar ini masuk skala domestic helper ya? Maksudnya lingkupnya gitu loh. Iya. Ya makanya nanti sekali lagi kan gini, saya nggak mau bilang bahwa ini benar atau enggak, tapi sampean bisa tak kasih clue, tanda-tanda, dan apakah proses ini benar atau tidak, penipuan atau tidak, itu bisa sangat dideteksi gitu loh, ya kan. Apalagi minta uang DP. Oh gitu. Kalau untuk sementara ini belum ada, cuma kan itu katanya kan dari lapor ke imigrasi, kalau udah disetujui baru turun ke agensi gitu loh. Maksudnya tadi bilang gitu, kemarin dia chat aku gitu. Jadi gini. Gitu. Job order. Jadi majikannya itu mengajukan job order, kemudian ngambil kontrak. Nah, kontraknya kalau orang nantinya buat cowok dan pertanian, kita nggak ngerti. Bukan nggak ngerti ya, ada kontrak yang mungkin warnanya bukan biru,
atau beda sama ART. Makanya kita akan bedakan apa kontraknya. Jadi sampean boleh kalau mau ngetes bisa tahu nggak saya kontraknya. Oh gitu. Iya, di kontrak itu kan tertera nama majikan, nama tempat, terus bekerjanya ngapain, terus luas area kerja itu bagaimana. Kan kontrak itu kan terlihat. Nah dari kontrak itu kan bisa dilihat. Warna. Oh dari warna gitu, warna kertas ya? Ya sebenarnya. Oh gitu. Kalau keduanya kalau nggak salah hijau yang memang laki-laki ya, tapi yang biasanya kan biru. Tapi makanya sampean tanya sama mereka nanti detail, ya kan? Pokoknya gini, poinnya sampean dengerin saya ngomong. Gimana? Kalau dia harus membayar dan bayarnya transfer ke nomor rekening itu waspada. Oke, siap. Jadi yang bikin jadi persoalan teman-teman itu sudah sangat tergiur, kemudian merekanya bisa menyampaikan yang sesuai. Kalau dari apa yang sampean kirimkan tadi, wah ini kalau ini kerjaan beneran oke, tapi kalau ini kerjaan nggak beneran berarti sekarang sindikat itu sudah lebih profesional lagi. Oh gitu lah ya. Bisa dipahami nggak saya? Jadi sekali lagi saya tidak berhak setiap job cowok itu sindikat, saya nggak begitu. Tapi kalau ternyata ini beneran job itu keren. Tapi kalau ini sindikat, berarti sindikat itu sudah belajar. Dia ngupgrade lagi. Oh gitu. Bisa dipahami? Oh gitu. Bisa. Dalam arti sampean ngomong apa ya? Gimana kalau ada bener-bener job ini ya? Katakanlah ini bisa dibilang berarti jobnya dalam lingkup domestic helper ya, kalau bisa ya. Kan saya tadi ngomong sampai nggak dengerin gitu loh. Yang domestic helper bagaimana, yang professional skill tadi bagaimana, kan sudah saya jelaskan di depan masih. Oh iya. Nanti sampai tonton lagi konten saya nanti kalau sudah keluar. Jadi jadi seperti itu. Nah, terus kalau diusahakan bayar dulu kan, make sure pastikan PT-nya ada. Oke. PT-nya ada. Ya, PT-nya jelas domisilinya. Terus agent di Hong Kong ada alamatnya apa enggak gitu. Kalau kemarin saya cek itu ada dari agensi Hong Kongnya, ada di sana. Terus kemarin tuh langsung ngubungin stafnya di Indonesia, ya juga ada gitu loh, PT-nya ada. Semua komplit, cuman semua ada lengkap. Soalnya nanti cuman itu gimana? Saya potong. Biasanya mereka juga sudah cerdas, PT-nya ada ya, dibawa ke penampungan. Nanti ditaruh di penampungan. Habis itu nanti nggak diberangkat-berangkatin, duit sudah pada masuk ya kan. Tapi sampai diajari A, diajari B, dikasih makan. Itu juga modus artinya. Jadi kalau kita mau nuntut sama dia, wong sampean tinggal di situ, sampean juga mengalami pelatihan, sampean ya diajari bahasa. Tapi habis itu biaya itu misalnya kita transfernya 30 juta, biaya ngetek itu cuma 10 juta, dia masuk 20 juta. Tapi benar-benar company-nya ada, perusahaannya ada, tapi terus nggak budal-budal, terus sampai akhirnya sampai males, kecewa, terus dilaporkan ke polisi, terus sidang misalnya ibaratnya ya, sekali lagi, lah dia tetap bisa menang, karena sampai sudah pelatihan, enek gone, cuman jobnya belum tersedia. Nah hati-hati juga. Makanya kalau prinsip saya loh ya, cari job saya nggak mau lewat agent. Kalau saya loh ya. Ini sampean mau prosedur yang benar ya monggo, seperti itu gitu. Oh iya. Ya dulu. Ada lagi yang mau ditanya? Enggak. Ya seputaran itu aja Mas. Kayak apa prosedurnya kok ini Kak, jobnya kok harus dari sini ke sini kan, apa prosesnya kayak gitu loh maksudnya. Nah makanya kan saya tadi bilang ya kan, kalau job domestic helper itu sampean diajak interview dengan majikan.
Tapi Oh, kalau iya, iya. laki-laki sekali lagi ada yang mereka meminta persetujuan dulu memang. Apakah benar-benar yang punya pekerjaan ini Iya. benar-benar punya kebun luasnya sekian, terus butuh tenaga, Oh. itu kan harus ada diatur. Oh, berarti harus laporan ke ini ya, ke Harusnya kan gini, labor. harusnya juga profesional, kerja profesional yang diminta apa namanya skill sampean, CV langsung. Tapi kalau lewat agent, nah itu yang menjadikan pertanyaan buat saya, bisa dipahami nggak? Bisa. Kan saya tadi bilang, ini kan masih Hmm. rancu dan abu-abu. Iya. Terus yang kedua, biasanya mereka menggunakan orang-orang laki-laki yang sudah ada di sana. Terus KTP-nya ditunjukin, nah kan kayak gitu tuh. Terus Iya. mereka bekerjanya di kebunnya sana ya ditunjukin. Padahal ya bener kerja kebun beneran apa enggak. Makanya sampai Iya, cross check iya. sampai alamatnya detail dan alamat kebunnya di mana. Nanti Oh, iya. dari itu semuanya kalau saya kurang kerjaan nanti kan saya samperin. Iya. Soalnya gini Mas, sementara ini apa ya, yang job ini belum kelar dalam proses lah katakannya. Kemarin kan bilang dari sini ke sini terus ke agensi gitu loh maksudnya. Kan belum diproses kelanjutnya. Terus masalah kayak apa ya, potongan atau gimana belum, soalnya kan ini belum katakanlah belum sure lah, belum nyata lah katakanlah gitu. Untuk permintaan ada gitu loh. Ya nggak apa-apa, makanya Jadi sampai itu aku lebih ke arah bentengi Iya. dan waspada saja. Iya. Ya, kita juga Iya, siap. kita Iya, juga iya, tidak menganggap bahwa ini nggak benar, bukan. Tapi kan kita Iya, kayak siap, kayak iya. gini, warning, belajar, nanya, ngejak diskusi kan, Iya, benar. untuk pertimbangan kan, oke. Iya. Gak gampang Iya. duit soalnya. Iya. Iya, soalnya kemarin-kemarin aku Gimana? dulu pernah kan lewatnya yang Mas tadi bilang katanya udah transfer duit, KTP-nya orang Hongkong dipakai, itu udah mau kejadian. Cuman aku kan udah pernah proses ke Taiwan dulu, calling visanya gimana cara-caranya kan nggak ada uang yang harus ditransfer dulu gitu loh, waktu di Taiwan gitu. Kalau yang Hongkong kemarin aku ya pernah ditawanin. Kalau nggak salah KTP-nya yang kalau nggak salah dipakai orang Malang atau gimana gitu loh. Nah, iya. Terus saya cek ternyata itu masuk gitu. Aku kan selalu ngikutin Miss Yuni itu loh. Terus ya saya sering kali ngikutin Mas Jabrik gitu loh. Ya. Betul. Makanya Waspada. Jadi makanya aku ini mau nanya gimana. Terus saya bilang juga sama sampean, karena Iya. nomor-nomor itu sudah kadang bertanya sama mereka, nomor itu masih di list. Iya bener, kemarin Terus dihubungi hubungin terus. aku. Namanya ntar gini tuh Mas, kalau seandainya ini job bener-bener jobku, bener-bener rezeki saya, kalau udah sana, ntar itu akan saya up semua tuh nomor-nomornya itu. Rencananya gitu, tapi untuk sekarang nggak mau aku. Ya jangan, ya biarkan dulu. Jadi Iya. kadang-kadang ya, kenapa sindikat itu terus ada? Karena saya tidak main di TikTok, tidak main di Facebook, mainnya di YouTube. Nah, sedangkan orang Indonesia mau nonton YouTube, kuotanya terbatas. Gitu. Iya. Berarti gak keladen. Berarti ini nanti naik ke YouTube ya? Ya pasti. Oh ya udah kalau gitu. Kan pembelajaran. Sekali lagi, bagus kayak gini dong. Iya. Daripada nelpon. Aku udah di Hongkong, gimana mau pulang? Kemarin aku ditipu job. Nah, kayak gitu kan play victim. Lah iya makanya kan aku mau tanya ke Mas. Enggak berangkatnya ditanya dulu, ya kan? Kenapa kalau masalah baru bertanya? Kan yang bener kayak sampean ini belum berangkat tanya-tanya dulu. Nah iya. Kan begitu ceritanya. Nah, ini termasuk job bener atau gimana itu loh? Apa iya kalau katakanlah di kebun itu prosesnya kayak apa gitu kan, apa harus melalui beda ya PRT ya lah maksudnya gitu. Ya makanya nek pertanyaan sampean seputar itu ya saya jawab skill profesional dengan IRT itu perbedaannya di situ.
Bisa dipahami nggak Mas? Wis itu aja Iya, patokannya. bisa. Sampeyan kalau di Indonesia Oh, juga iya. kerja rumah tangga ya wis mlebu nang ngene juragane ditakoki nego-nego gajian piro pemerintah wis gak urus kan intine, ya kan? Oh, Itu kalau oh, IRT. iya. Nah, kalau profesional kan ya sudah kurikulum fit, interview, perusahaan Iya. kene kerjaannya begini, kerjaannya begitu. Kalau diomong juga sama. Kalau profesional skill ya sampean suruh CV, wawancara, terus bisa jadi datang Iya. lagi, ya kan praktek atau Iya, apa. bener. Lewat Iya. langsung bisa berangkat atau bisa dibikinin dari sana. Sampai dibikinin KTP dari sana, kan bisa jadi diizinin visanya, ya kan? Karena mereka perusahaan yang besar ibaratnya. Tapi kalau IRT ya kembali lagi, kalau IRT sekali lagi PT Indonesia, habis dari PT Indonesia kasih ke agent, dari agent kasih ke KJRI, dari KJRI habis itu terus dikasih ke imigrasi, dari imigrasi baru bisa diturunkan, baru sampean berangkat. Nah, proses yang panjang yang lama itu biasanya dimintakan biaya. Dia explain-nya, penjelasannya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Padahal kalau dihitung ya, proses di imigrasi itu bayarnya cuma berapa? Visa itu cuma $300. Terus bayar kontrak kita di KJRI paling berapa? $900 atau $1.200 atau berapa? Atau $600 nggak sampai puluhan juta. Tapi minta EDE, pasporan, gini 15 juta kan nggak masuk akal. Iya, bener. Pokoknya intinya ntar kalau umpamanya ini jobnya bener ya, bener asli itu, ya ya intinya ya kalau untuk pelatihan ya nggak usah aja numpang di situ. Jadi Situ kok saya intinya. kemarin itu malah ke Korea, kalau nggak salah 3 anak 10 juta 15 juta, ada yang 50 juta, 3 anak laporan ke saya, aku kasih ke pengacaraku, kemudian tak suruh datengin ke kantornya. Nah ketika anaknya ditanya, ketika di kantornya, yo kantornya ada, yo jelas, yo anak itu dikasih materi, yo tinggal di situ. Nah ngejak tuntutan ternyata dianya juga sudah siap dengan pengacaranya. Loh berarti kan golek bati. Udah. Iya, bener. Iya Mas, bener Mas. Hati-hati sekali lagi ya, golek bati. Dengan menyiapkan peralatan itu semuanya, ya kan? Modalnya cuma 5 juta atau 10 juta, ditariknya sampai 25 juta. Ya berarti 15 juta. Ngejak padu ya padu, berarti ini 15 juta searek telu 45 juta. Bayari pengacara 10 juta piye? Iya, bener. Logis nggak yang saya omongin? Iya bener, logis Mas. Nah, Logika aku bener. juga. Makanya aku praktek-praktek seperti itu tuh makanya tak benerin. Kontenku belum naik yang sama pengacara itu. Pengacaraku udah datang ke kantornya, sudah dia rekam juga, tapi belum saya naikin. Oh iya. Sebut nama. Jadi kan kayak gitu. Iya. Makanya aku mau ini kayak gimana sih metode mereka menipunya itu kayak apa sih kan gitu. Iya. Ya. Teman-teman yang terkecoh. Iya bener. Gitu. Kayak seolah-olah dia sekolah kayak di sekolah lain gitu loh. Nah, daripada 50 juta digawe sekali lagi ya digawe nang PT yang jelas gak ono, mending tuku tiket PP. Bikin itinerary pakai ChatGPT. Paling tiket ke Korea paling berapa? Sing paling murah. Habis 5-6 juta wis nyampe Korea. Sing 45 juta gen jajan, gen dolen. Golek-golek koncone sing nang kono. Wis mari proses oleh gawean ngeblong selesai. Malah otakku jadi kotor kayak gitu nyaraninnya. Daripada mereka ngasih duit terus nggak bisa ngerasain, kan mending dirasain sendiri duitnya. Iya. Ya kemarin aku sempat mengajukan Mas, tapi kan dokumen nggak bisa nutup lah, katakanlah belum bisa disetujui lah, di-approve lah. Yang ke Korea. Ya kan resmi ya nggak ada masalah. Intinya kalau yang akal-akalan kayak gitu loh. Iya bener. Itu kan aduh kasihan gitu loh. Wong cari duit di Indonesia susah, dihapus cari susah. Ngono ditolong sawah kebon, dilalah cuman digawe hapus-hapus. Makanya kan sekarang ngapus itu nggak
nggak pandang bulu loh ya, nggak orang susah, Ya, iya, nggak bener, orang bener. seneng. Karena ditipu, nah kan repot. Makanya aku Iya. bikin di konten ini kan begitu. Iya, Oke, iya, siap. ada lagi yang mau disampaikan kira-kira cukup? Tanya sekali lagi, ini kalau deal katanya deal ini tergolong calling visa atau bukan itu? Ya sekarang sampean datang ke PT harus pelatihan, harusnya begitu. Oh gitu, iya. Kalau dia bilang Oh calling gitu. visa itu, Tetap. kalau dia ngomongnya calling visa terus berangkat, ya nggak ada masalah. Intinya gini loh mas, mau calling visa ataupun tidak atau apa, saya cuman kasih satu patokan aja, ya. Iya ya. Bayarnya lewat potongan, jangan pernah Iya. mau bayar di depan, please. Iya, rencanaku kayak gitu mas. Itu poin dan kunci. Nanti dia pasti akan maksa. Wes kalau kamu nggak mau ya sudah. Ada 3-4 orang aku tak berangkatin. Pasti kalimatnya akan seperti itu. Jadi kayak bargaining maju mundur. Iya, buat kita maju gitu loh. Nah, Strategi dia. gelem nggak gelem. Nah, di situ yang banyak ketipunya teman-teman. Iya ya, siap. Kalau yang perlu digarisbawahi itu ya, jangan bayar di tempat gitu maksudnya kan itu ya. Wes, semua proses silakan ditanggung di PT. Saya nanti bayar setelah potongan saja. Terserah mau potongan berapa bulan terserah. Yang penting nyatakno budal wis ngono ae. Engko dhek mesti medeni. Wah, gajimu cuma sekian loh, dipotong sekian loh. Kamu nanti gini loh, kamu nanti nggak punya uang loh. Kamu nggak punya tabungan gini-gini wis persetan. Kayak gitu nanti kalau sampean udah kayak gitu mesti ditinggal sama mereka. Oke, iya siap. Kalau ditinggal itu fix sindikat, buka semuanya nomornya. Nggak perlu ada video call, direkam. Oh ya udah. Ya untuk kelanjutannya ntar kalau seandainya ada masalah bisa dihubungi ya, ya mas. Ya saya nggak bisa janji pas sampean ngubungi iya, saya maksudnya, ada di pesawat, saya ngubungi saya ada di jalan kayak gitu kan. Intinya iya, maksudnya pas tak cekel, pas tak baca ya kayak gini tadi gitu loh. Iya makanya ada waktu apa enggak gitu loh maksudnya seandainya lah ya. Selalu tak bukai mas. Jadi kadang-kadang aku slow respon, tapi mesti tak bukai masalahnya teman-teman. Oke. Oh ya udah kalau gitu. Ya masalah job yang ini ya clear lah. Ada lagi yang mau ditanya kira-kira cukup? Cukup ya. Lebih dari cukup. Wes ya, pokoknya jangan kayak teman-temannya ya. Saya pesan. Oke. Awas pada. Sehat selalu buat sampean dan keluarga. Kalau memang iya sampai ketemu di Hong Kong. Gitu aja. Iya. Terima kasih sebelumnya. Dari akan matur suwun Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, buat teman-teman semuanya, kalau cowok itu begini bener. Jadi jangan udah nyampe di sana, ya kan? Terus kalian ngomong ketipu-ketipu. Nah ini dari start awal ini udah ngajak ngomong. Boleh, ya. Ketika ditanya juga, aku ya sopo kok dijak omong ya enggak. Tapi paling tidak kalau saya udah nyampein clue-cluenya, teman-teman punya gambaran, ya. Teman-teman lebih hati-hati, lebih waspada. Sekali lagi saya disclaimer bahwa tidak harus selalu saya yang benar, ya. Bisa jadi job order itu juga yang benar. Bisa jadi job itu yang beneran ada. Tapi ingat prosedurnya. Kalau domestic helper itu bayarnya adalah potong gaji. Kalau ada teman-teman di PT yang bayar di depan 7 juta program apapun dan ABCD bla 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 bla, ya monggo. Memang ada kenyataannya bayar 7 juta terus berangkat tanpa potongan. Bayar 8 juta berangkat tanpa potongan. Ada juga dia naruh data di sana, habis naruh data di sana, bayar uji kom sendiri, bayar semua sendiri, bayar pasporan sendiri, semuanya bayar sendiri, riwa-riwi sendiri, dapat majikan, ya di sana nggak ada potongan, ya ada, nggak ada jadi persoalan. Karena sekali lagi tak ceritain ya, untuk di logika. Oh nanti aja kita bahas di konten berikutnya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video, bye bye.